Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul tentang sistem pembukuan ganda atau double entry system. Sebelum kita berlanjut ke materi kita, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 4. Kelompok 4 sendiri terdiri dari saya sendiri, yang selanjutnya ada saudari Fatimah Dwi Larasati, yang selanjutnya ada saudari Atsila Rachel Afandi, dan yang terakhir ada saudara Muhammad Fikri. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Fikri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan pertama yaitu mengenai sistem pembukuan ganda atau double entry. Salah satu dasar akuntansi adalah pembukuan ganda atau double entry. Dan ini berlaku untuk semua transaksi akuntansi. Ini merupakan prinsip akuntansi yang memastikan bahwa persamaan akuntansi tetap seimbang setiap saat. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembukuan ganda atau double entry? Secara harfiah, double entry berarti setiap transaksi akuntansi memiliki dua entry atau catatan. Dan ini akan berakibat pada dua akun yang berbeda untuk menjaga persamaan akuntansi tetap seimbang setiap saat. Pada umumnya, double entry digambarkan dengan T-accounts atau akun T dengan istilah debit dan kredit. Contohnya seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Untuk mempermudah dalam memahami double entry dan hubungannya dengan persamaan akuntansi, maka dapat diibaratkan sebagai berikut. Bayangkan, Anda meletakkan semangkuk kacang pada sisi kanan timbangan dan membiarkan sisi kirinya kosong. Hal tersebut akan condong ke kanan dan timbangan menjadi tidak seimbang. Untuk membuatnya seimbang, maka letakkan semangkuk kacang lain pada sisi kiri, sehingga sekarang menjadi seimbang. Jadi, apa kaitannya timbangan dan mangkuk berisi kacang dengan akuntansi? Timbangan diibaratkan sebagai persamaan akuntansi yang perlu dijaga agar tetap seimbang setiap saat. Sementara itu, tempat beban pada timbangan dianggap sebagai nama akun, dan mangkuk yang berisi kacang dianggap sebagai nilai transaksi akuntansi atau uang yang memiliki nilai yang sama di kiri dan kanan. Sementara itu, sisi kiri diibaratkan sebagai debit, sedangkan sisi kanan diibaratkan sebagai kredit. Rahel akan membuka toko online yang menjual pakaian. Berikut transaksi yang dilakukan Rahel. Ia membuka rekening bank untuk bisnisnya dan menyetorkan dana sebesar $1.000 dari uang pribadinya. Jadi, transaksi akuntansinya adalah akun kas atau rekening bank akan didebitkan sebesar $1.000. Kemudian, akun modal yang merupakan ekuitasnya akan dikreditkan sebesar $1.000 juga. Jadi, jumlah debit rekening bank adalah sebesar $1.000 dan jumlah kredit sebesar $1.000. Berdasarkan prinsip double entry, total debit dan kredit harus seimbang dan sama, yang dalam contoh ini jumlah keduanya adalah $1.000. Rahel mendirikan toko online-nya dan saat ini telah aktif dan berjalan. Ia mengeluarkan uang sebesar $500 untuk mendirikan toko online tersebut. Jadi, pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut. Dalam hal ini, akun beban akan didebitkan atau dicatat pada bagian debit sebesar $500 dan rekening bank akan dikreditkan atau dicatat pada bagian kredit sebesar $500. Jadi, total debit dan kredit sama, yaitu sebesar $500. Nomor 3. Rahel melakukan pembelian secara kredit dengan jangka waktu 30 hari dari pemasukan pemakaian sebesar $200. Hal ini berarti ia mengambil pakaian terlebih dahulu dan membayar kepada pemasukan dalam jangka waktu 30 hari. Jadi pencatatan akuntansinya sebagai berikut.
akun persediaan akan didebitkan sebesar $200. Dan karena ia membeli secara kredit, maka utangnya akan dikreditkan sebesar $200. Nomor 4. Seminggu kemudian, Rachel melakukan penjualan online pertama. Ia menjual sebesar $40, sedangkan biaya untuk satu bagian tersebut sebesar $20. Dalam contoh ini, terdapat dua transaksi akuntansi yang berbeda, yaitu transaksi akuntansi yang pertama untuk mencatat penjualan sebesar $40, sedangkan transaksi kedua untuk mencatat biayanya sebesar $20. Jadi pencatatan akuntansinya sebagai berikut. Yang A, Rachel menjual satu buah pakaian sebesar $40. Untuk transaksi akuntansi yang pertama, jumlah debit dan kredit yaitu $40 transaksi ini berpengaruh terhadap rekening bank yang dicatat di bagian debit sebesar $40 dan akun penjualan pada bagian kredit sebesar $40. Yang B-nya, biaya untuk satu bagian tersebut sebesar $20. Pada transaksi kedua, untuk mencatat biayanya, harga pokok penjualan dicatat pada bagian debit sebesar $20, sementara persediaannya dicatat di bagian kredit sebesar $20. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Peninjauan kembali data transaksi. Dapat dilihat di sini, pada tabel ini kita lihat nomor transaksi 1. Debit $1.000 atau sama dengan kredit $1.000. Yang kedua, $500 atau sama dengan kredit $500. Yang ketiga, $200 atau sama dengan kredit $200. 4A, debit $40 sama dengan kredit $40. Dan 4B, debit $20 sama dengan kredit $20. Maka dapat dijumlahkan sama dengan $1.760 atau sama dengan kredit $1.760. Jumlah debit sebesar $1.760 dan sama dengan jumlah kredit. Ini memastikan bahwa skala persamaan akuntansi tetap seimbang setiap saat, bahkan setelah semua transaksi akuntansi dicatat. Triple entry atau lebih. Triple entry atau lebih dikembangkan berdasarkan double entry atau pembukuan ganda. Sama seperti double entry, Anda harus menjaga total debit dan kredit tetap sama berapapun jumlah entity tersebut. Jadi bagaimana cara Anda untuk mencocokkannya agar sesuai dengan prinsip double entry? Yaitu yang harus kita lakukan adalah membagi jumlahnya dan menjaga jumlah tersebut tetap sama. Contohnya, Rachel menjual sebuah gaun seharga $44 dan harga ini sudah termasuk pajak penjualan sebesar 10%, yaitu sebanyak $4. Jadi pencatatan akuntansinya sebagai berikut. Dapat kita lihat rekening bank atau account bank ditulis di sini debit $44 dan penjualan sales atau ditulis di sini kredit $40. Jadi utang pajak penjualan atau sales tax payable kredit $4. Jumlah debit sebesar $44, sedangkan jumlah kreditnya penjualan dan utang pajak penjualan yaitu $40 ditambah $4 sama dengan $44. Jadi jumlah kredit tetap sama dengan debit yaitu $44. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.